Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wide Dontien, Rahayu. Sahabat religi, kali ini Deng Hadi hadir kembali dalam program podcast untuk Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Dan edisi podcast kali ini kami sengaja akan membincangkan sebuah tema yang sangat hangat di tengah masyarakat, yakni penyelenggaraan Haji 1446 Hijriah 2025 Masehi. Untuk membahas tema kali ini, kami sengaja hadirkan sosok yang berkompeten, yang setiap hari bergelut dengan persoalan haji dan umroh di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Haji Iqbal Ismail, SAG MA. Agak kareba Pak Kabid. Alhamdulillah, di sini semua. Pak Kabid, akhir-akhir ini tema haji merupakan perbincangan yang sangat hangat dan sangat seksi, dan paling dicari dan ditunggu oleh masyarakat, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan. Terlebih lagi penyelenggaraan haji di tahun 2025 ini sebentar lagi akan dimulai. Kalau boleh tahu nih Pak Kabid, untuk operasional haji tahun ini sudah sampai di mana tahapan persiapannya, Tabe? Ya, terima kasih Haji Mawardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji pada kantor wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan sudah sampai dalam tahap pempasporan atau scan paspor, dan alhamdulillah paspor dari jemaah haji yang sudah di-store ke Kanwil Agama untuk kami MRTD yaitu sudah sebanyak 90%. Berarti jemaah Sulawesi Selatan sudah siap untuk melaksanakan ibadah haji. Begitu pula dengan persiapan asrama haji itu sendiri. Kemarin kami cek asrama haji persiapan dalam menerima jamaah haji sudah 95% lah. Tinggal ada sedikit rehab taman yang belum terselesaikan. Kalau dari segi administrasi alhamdulillah sudah 90%, tinggal kami menunggu jamaah haji yang 10% yang belum sampai saat ini belum menyetorkan paspornya atau belum melaporkan diri terkait dengan kesiapan mereka diberangkatkan tahun ini. Izin Pak Kabid, motong Kak kurasa tahu kini Pak Kabid, berapa sesungguhnya jumlah jamaah yang ada di Sulawesi Selatan, berapa yang ada di embarkasi Makassar, dan pesawat apa tuh main pakai nanti jamaah di sini? Untuk Provinsi Sulawesi Selatan kemarin diberikan oleh pusat sebanyak 7.272 kota. Itulah jumlah jamaah haji Sulawesi Selatan yang terdiri dari 6.800 dari jamaah haji urutan porsi, 384 dari jamaah prioritas lansia, 18 dari KBU, dan 57 dari PHD. Itu jumlah totalnya sebanyak 7.272. Adapun jemaah haji yang akan diberangkatkan melalui embarkasi Makassar yang berasal dari 8 provinsi, yaitu Sulawesi Selatan sendiri, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat, nanti diberangkatkan melalui embarkasi Makassar, Bandara Sultan Hasanuddin, sebanyak 15.860. Itulah total jemaah haji dari 8 provinsi yang akan kami berangkatkan melalui embarkasi Makassar. Dan menggunakan pesawat Garuda Boeing 777-300 sebanyak kloternya itu sebanyak jumlah jemaah per kloter 393. Nah, untuk embarkasi Makassar jumlah kloter yang akan diberangkatkan sebanyak 41 kloter. Jadi sebanyak 41 kloter nanti akan kami berangkatkan melalui embarkasi Makassar. Ini kan Pak Kabid, ini kan baru-baru Kemenak RI melalui Dirjen PHU sudah merilis nama-nama
jamaah haji baik yang khusus maupun reguler untuk pelunasan di tahun 2025 ini. Khusus untuk Sulsel, berapa persen itu Pak Kabit jamaah haji yang sudah melunasi? Pemerintah pusat, Kementerian Agama Pusat telah merilis jamaah haji khusus, nama-nama jamaah haji khusus dan jamaah haji reguler, dan alhamdulillah kemarin jamaah haji khusus sudah terpenuhi kuotanya, sudah habis diisi oleh jamaahnya. Dan adapun untuk jamaah haji reguler, ya, untuk tahun ini yang melakukan pelunasan sampai saat ini, ya, itu sudah 59% atau sebanyak 4.300. Berarti yang tersisa yang belum melunasi sampai saat ini sekitar 2.600. Nah, pelunasan tahap pertama, ya, kemarin sesuai dengan petunjuk teknis Dirjen PHU itu dilakukan mulai tanggal 14 Februari sampai 14 Maret. Kami harapkan jamaah haji nomor urut porsi yang masuk kotanya tahun ini untuk segera melakukan pelunasan dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk biaya haji embarkasi Makassar itu 91 juta, ya. Nah, 91 juta ini adalah biaya penyelenggaraan ibadah haji. Sumbernya dari 91 juta ini pertama dari jamaah haji itu sendiri dan dari nilai manfaat. Jamaah haji, ya, sebesar 57.670.000 dan dari nilai manfaat 33.900.000. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa itu nilai manfaat? Kenapa bisa ada uang? Dari mana asalnya? Ini 33.900.000 berasal dari hasil manfaat uang jemaah haji yang pakai pendaftaran di awal. Yang sudah di-store sejak awal, setoran awal. Ya, di tahun 2011 kan jemaah haji mendaftar 25 juta. Nah, itulah yang diputar oleh pemerintah, dikelola, dan hasilnya dikembalikan ke jemaah haji. Tahun ini 33.900.000. Nah, selanjutnya jemaah haji melunasi membayar sebanyak 57.600.000, kurang 25 juta setoran awal. Berarti kurang lebih 33 juta. Dikurangi lagi setoran virtual account. Jadi setiap tahun itu pemerintah mentransfer ke rekening masing-masing jamaah, ya, dari hasil nilai manfaat juga. Nah, untuk tahun ini kurang lebih 2.700.000 terkumpul untuk virtual account. Jadi untuk jamaah haji Sulawesi Selatan atau embarkasi Makassar, untuk pelunasan itu tinggal 30.400.000. Nah, sebesar itulah yang Bapak Ibu jemaah haji yang belum melakukan pelunasan untuk melakukan pelunasan di semua bank tempat pendaftaran awal. Alhamdulillah tahun ini pemerintah menurunkan harga biaya perjalanan, ya, dan itulah komitmen Presiden kita untuk semua harga turun kecuali harga gabah, termasuk, ya, harga perjalanan biaya haji turun, dan komitmen itu dijalankan oleh Presiden kita. Berarti enak kita tahun ini Pak Adi. Tahun ini turun. Nah, pertanyaan lagi, kemarin ada yang lunas, ya, melakukan pelunasan, tetapi mereka belum berangkat karena masuk dalam cadangan. Ya. Nah, jemaah haji yang sudah melunasi tahun kemarin tapi belum berangkat, otomatis berangkat tahun ini. Dan akan dikembalikan biaya pembayarannya tahun kemarin, ya, pelunasannya itu, ya, sebesar 3.500.000. Tapi dengan syarat setelah operasional haji. Makanya nanti kepada jemaah haji jangan tutup rekening tak, ya, rekening haji tak, ya, Setelah pulang dari haji, karena kelebihan pembayaran itu akan ditransfer ke rekening khusus bagi jamaah yang melunasi tahun kemarin. Tapi tidak berangkat. Kan ada kelebihan. Ya. Kami harapkan semua nomor urut porsi yang masuk segera melunasi. Untuk tahap kedua, pelunasan tahap kedua itu dimulai 25 Maret sampai 17 April. Ya, apabila ada jamaah yang tidak melunasi di tahap 1, ya,
otomatis jemaah haji tersebut masuk dalam prioritas pemberangkatan di tahun 2026. Nah, pertanyaan, bagaimana kalau masih ada sisa kota yang tidak menggunakan kotanya? Nah, ini kan tahun kemarin saja ada sekitar 10%. Nah, itu digunakan oleh, kalau menurut undang-undang dan menurut petunjuk teknis PHU, digunakan oleh pertama jemaah haji yang gagal sistem. Yang masuk kategori gagal sistem, apabila di saat dia pelunasan, jemaah haji tersebut pelunasan, sistem bermasalah. Sampai dengan tanggal 14 Maret, sistem tidak baik, tidak normal, dia sampai pada saat itu belum berhasil melunasi. Itu salah satu yang gagal sistem. Yang kedua, di saat tahap pelunasan tahap 1, dia sementara proses pemeriksaan istitaah kesehatan. Jadi dia sudah melakukan pemeriksaan kesehatan, tetapi hasil dari istitaah kesehatannya itu belum keluar dari kesehatan sampai dengan tanggal 14 Maret. Itu masuk kategori gagal sistem. Nah, jemaah haji mana lagi yang bisa isi di tahap kedua? Yaitu jemaah haji pendamping lansia. Pendamping lansia yang umur jemaah haji yang mau didampingi, yang sudah melunasi, yaitu umur 65 tahun ke atas. Nah, kategori yang bisa mendampingi jemaah haji lansia, yaitu pertama, anak dan menantu. Itulah yang bisa mendampingi jemaah haji lansia. Dengan syarat, pertama, kota masih ada, sisa kota masih ada. Yang kedua, pendamping ini, anak menantu ini sudah mendaftar 5 tahun sebelumnya, atau sebelum tanggal 3 Mei 2020. Minimal ya. Minimal 3 Mei 2020. Nah, apabila ada jemaah lansia yang ingin didampingi oleh anak dan menantunya, dan dia sudah mendaftar haji sebelum tanggal 30 Mei 2020, silakan mengajukan ke Kemenak Kabupaten Kota. Oh ya. Yang ketiga, jemaah penggabungan mahram. Nah, ini biasanya kita di Sulawesi Selatan, biasanya istri duluan yang didaftarkan haji ya. Sudah budaya kita ini di Sulawesi Selatan. Istri duluan mendaftar haji, ya, baru suami kalau cukup anggaran untuk pendaftaran. Nah, ini pemerintah pada saat ini masih memberikan kota untuk penggabungan mahram apabila masih ada sisa kota di tahap 1. Dengan persyaratan yang bisa menggabung mahram, yaitu suami istri, ya, saudara kandung, anak. Itulah yang bisa menggabung sebagai mahram. Dengan syarat juga sama dengan pendamping lansia, yaitu sudah mendaftar sebelum tanggal 3 Mei 2020. Ada juga pertanyaan muncul biasa Pak dari masyarakat, khususnya jamaah haji kita yang di luar, ada gak kebijakan itu Pak memungkinkan untuk pindah kloter? Nah, itu mungkin ada juga pertanyaan begitu Pak biasa tabe. Ya, untuk pindah kloter itu sangat dimungkinkan. Apalagi ini kan pendaftaran dari 13 tahun yang lalu ya. Jemaah haji mendaftar 13 tahun yang lalu, baru tahun ini masuk kotanya untuk diberangkatkan. Jadi kemungkinan saja jemaah haji sudah ada yang pindah alamat, pindah tugas. Nah, itulah tahun ini pemerintah masih membolehkan untuk mutasi kloter. Tinggal dilaporkan di Kementerian Agama, kabupaten kota, tempat pendaftaran untuk mutasi kemana keinginan dari jamaah tersebut. Tapi Pak Kabit, ini kan tidak lama lagi nih jamaah kita berangkat. Kalau saya tidak salah itu awal Mei, tanggal 1 Mei itu sudah mulai masuk asrama untuk yang kloter 1. Mungkin ada himbauan atau pesan-pesan khusus yang bisa kita sampaikan ke jamaah haji kita, apa-apa saja yang harus mereka persiapkan sebelum proses pemberangkatan itu dimulai. Ya, yang pertama, jemaah haji sekalian, agar menjaga kesehatannya, menjaga kesehatan apabila sudah melakukan pelunasan, jaga kebugaran badan dengan aktif melakukan jogging atau jalan, karena ibadah haji ini adalah ibadah fisik ya. Kita melakukan tawaf dengan melakukan jalan kaki, kita melakukan sa'i dari
Safa ke Marwah dengan jalan kaki, apalagi pada saat kita melakukan pelemparan jamarat. Semua itu menggunakan fisik. Untuk itu sering-seringlah agar melakukan jogging di pagi hari untuk melatih diri, melatih kaki untuk terbiasa dalam pergerakan jalan kaki. Selanjutnya yang paling penting perbaiki niat jemaah ya. Niat kita diperbaiki untuk jemaah haji yang berangkat tahun ini agar memang kita berniat berangkat haji karena memenuhi panggilan Allah. Tidak ada lain. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik ya. Niat kita diperbaiki. Jangan sampai ada di antara kita mau berangkat haji karena mau status sosialnya meningkat, mau dipanggil haji. Jangan sampai ibu-ibu mau berangkat haji karena mau pakai cipok-cipok ya, budaya kita itu. Jangan sampai ada niat kita mau berangkat haji ya karena mau ada gelar hajinya di belakang, di depan nama. Tinggalkan semua itu ya. Kami harap, kami mohon kepada jamaah haji kita agar berniat setelah sholat, mohon bantuan, kita berdoa kepada Allah, mohon diberikan kesehatan, mohon diberikan kelonggaran waktu, mohon diberikan rezeki, ya, dan mohon diluruskan niat kita bahwa kita berangkat haji memang karena ingin melengkapi keislaman kita dan memenuhi panggilan Allah. Dan yang paling penting lagi, di saat kita mau berangkat haji, tolong keluarga kita dijamin ya keberlangsungan hidupnya sampai sebulan, 40 hari. Jangan sampai kita berangkat haji tidak ada yang kita simpan untuk keluarga kita di belakang. Ya karena kita berangkat selama 40 hari ya. Makanya dari awal Allah bilang yang berangkat wajib haji itu adalah manusia yang istita'ah, baik itu istita'ah ekonomi, istita'ah kesehatan ya. Apabila kita tidak istita'ah dari segi ekonomi dan kesehatan, itu tidak wajib untuk kita melakukan haji. Menarik Pak Kabid, ada lagi tambahan informasi yang baru. Inilah komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah. Diturunkan Tommy lagi biaya hajinya, ada juga dikembalikan lagi dalam bentuk virtual account, ada juga dikasih living cost, kurang apa lagi nih? Sisa jamaah, sisa jaga kesehatan. Ini layanan apa saja yang diterima nanti jamaah haji ketika melaksanakan ibadah? Ya, pertama jemaah haji akan menerima layanan di daerah yaitu proses pembuatan paspor, terus biovisa, terus layanan layanan pemberian manasik dari pemerintah 2 kali di kabupaten kota dan 8 kali di kecamatan ya. Nah, setelah persiapan itu proses pelunasan ya, dan pada saat proses pelunasan jemaah haji akan menerima bingkisan dari bank tempat setoran yaitu kain batik dan pakaian ihram. Selanjutnya setelah pelunasan persiapan untuk pemberangkatan. Nanti kami akan berikan lagi yaitu pertama perlengkapan koper. Koper besar tidak boleh lebih dari 37 kilo dan koper kecil tidak boleh lebih dari koper besar tidak boleh lebih dari 32 kilo, koper kecil tidak boleh lebih dari 7 kilo. Selanjutnya dapat lagi tas paspor. Nah, tas paspor ini untuk penyimpanan paspor dan sendal apabila kita masuk ke Masjidil Haram. Nah, untuk tahun ini ada tambahan rangsel ya. Rangsel ini tidak digunakan pada saat masuk embarkasi dan tidak digunakan pada saat pulang. Rangsel ini diberikan khusus untuk digunakan pada saat melaksanakan wukuf. Armusna. Ya, jangan membawa koper kecil lagi. Yang dibawa pada saat wukuf yaitu rangsel. Semua kebutuhan perlengkapan kurang lebih 3 hari dimasukkan di dalam rangsel. Kenapa diberikan rangsel? Agar
di Mina nanti atau di Arafah ya dapat fleksibel digunakan, bisa jadi bantal. Ya, kalau koper kemarin memang agak repot gunakan tempat ya, makanya tahun ini diberikan ransel agar lebih tempat-tempat di Arafah dan di Mina bisa lebih longgar nantinya ya. Nah, selanjutnya pada saat berangkat ya, itu juga difasilitasi oleh pemerintah daerah, baik itu bus maupun pesawat ya. Itu kalau untuk Sulawesi Selatan satu yang gunakan kapal hanya selayar. Kalau yang lainnya alhamdulillah menggunakan bus untuk menuju ke embarkasi. Nah, itu pembiayaan transportasinya dari pemerintah daerah. Nah, begitu masuk di asrama haji, kami akan berikan pertama gelang identitas, yang kedua living cost ya, ini living cost. Mungkin ada yang bertanya apa itu living cost, Pak Kabid? Living cost itu biaya hidup ya, pemerintah mengembalikan uang tak sebanyak 1.500.000 untuk biaya hidup, karena pemerintah mungkin sampai saat ini masih berpikir nanti rakyat kami itu masih ada saja yang pada saat mau berangkat haji sudah tidak ada uangnya. Makanya pemerintah alhamdulillah tahun ini masih memberikan uang living costa untuk biaya hidup perjalanan sebanyak 1.500.000. Nah, di saat itu pula kami akan bagikan paspor ya, dan akan kami mempersiapkan perjalanan di asrama haji kurang lebih 1 hari ya. 1 hari di asrama akan kami berikan bimbingan lagi, ya, berikan makan. Termasuk mungkin yang mock up itu. Nah ya, yang mock up, ada mock up kami di asrama haji. Mock up itu miniatur pesawat ya. Bisa di situ jemaah haji melakukan bimbingan terkait dengan keselamatan penerbangan. Ada tim kami yang akan membimbing Bapak Ibu. Itulah yang fasilitas perlengkapan yang akan kami berikan khusus untuk di dalam negeri. Kalau di luar negeri nanti Pak Kabid, kalau di Tanah Suci nih? Oh iya, kalau luar negeri nantinya Bapak Ibu jemaah haji akan menerima, akan diantar, tiba di bandara langsung diantar ke hotel. Yang gelombang 1 mendarat di Madinah, ya, akan diberikan, diantar ke hotel Madinah dan akan diberikan makan kurang lebih 27 kali full makan. Selama di Madinah, pemerintah akan memberikan 3 kali makan sehari full. Dan masa tinggal di Madinah itu 7-8 hari. Setelah itu di Mekah juga ya, kita akan antar sampai ke hotel. Ya, dari Madinah perjalanan ke hotel, ke Mekah, masuk hotel. Nah, kita akan berikan makanan itu full juga 3 kali sehari. Jadi jemaah haji tidak usah khawatir lah tentang makanan. Kecuali bisa bawa itu ikan kering, tuh. Yang campur tempe, atau bosan makan makanan pembagian ya bisa campur itu, atau sambal ya. Tapi kalau beras apa semua tidak usah bawa, karena semuanya sudah ditanggung oleh pemerintah. Dan rasa makanannya cita rasa Nusantara. Rasa makanan juga rasa makanan Nusantara. Kalau embarkasi Makassar ya rasa makanan timur, Indonesia Timur. Jadi tidak usah khawatir terkait dengan masalah makanan. Air minum ya, air minum setiap jemaah per hari ya itu 3 botol air zam-zam. Nah, air zam-zam 3 botol. Ini. Ukuran berapa ya? 350. Ya, 3 botol dalam sehari air zam-zam. Air bukan zam-zam itu terserah, tersedia setiap saat, melimpah di hotel itu. Jadi tidak usah khawatir dengan makanan. Yang penting kami harapkan jaga saja kesehatan jamaah sebelum wukuf. Itu yang paling penting. Kalau mau melaksanakan umrah ya bolehlah sebelum wukuf. Tapi 2 kali sajalah maksimal. Nanti setelah wukuf baru ya, setelah haji Bapak Ibu baru bisa melaksanakan. Kalau mau tambah lagi umrah ya silakan. Kenapa kami batasi melaksanakan umrah sebelum wukuf? Karena kami khawatir Bapak Ibu sering wukuf umrah.
Nah, pada saat pelaksanaan haji tiba, pada tanggal 9 Zulhijjah, Bapak Ibu drop. Nah, padahal kan intinya kita berangkat ke Saudi untuk melaksanakan haji. Ya. Dan haji itu di Armusna. Haji itu di Armusna, makanya kesehatan fisik harus kita jaga sebelum wukuf. Nah, kalau sudah wukuf ya silakanlah kalau mau tambah umrahnya. Menarik Pak Kabit, ini sudah gamblang tadi dikabarkan, disampaikan, dan diinformasikan ke jamaah haji kita terkait informasi-informasi yang seputar penyelenggaraan haji. Yang terakhir mungkin ini Pak Kabit, tadi ini kan kita tanya-tanya terus jamaah haji, terkait jamaah haji. Mungkin saya juga mau minta tanggapannya Pak Kabit, mungkin ada pesan atau harapannya khusus kepada petugas yang akan melayani jamaah haji baik di kloter, di embarkasi maupun yang di sana. Mungkin ada pesan khusus Pak. Ya, kemarin kami sudah merekrut petugas, baik itu petugas kloter, petugas PPI Arab Saudi, petugas haji daerah, dan insya Allah kami akan merekrut petugas KBU. Dan nanti insya Allah kami akan melakukan bimbingan teknik terintegrasi di antara tanggal 7 sampai tanggal 16. Kami harapkan semua petugas yang sudah direkrut itu akan kami gembleng, kami akan latih di asrama haji untuk mempersiapkan diri melayani tamu-tamu Allah. Kami harapkan kepada semua petugas nantinya mengetahui apa yang akan dia lakukan di Arab Saudi atau pendampingan dari tanah air. Ya. Kami harapkan kepada petugas untuk maksimalkan diri untuk mendampingi jamaah haji, karena yang didampingi adalah tamu-tamu Allah. Kami harapkan kepada petugas untuk istilah kami ada itu, tugasku adalah ibadah. Kami tanamkan ke mereka bahwa tugas mereka adalah ibadah mereka. Jangan prioritaskan untuk melaksanakan ibadah. Di sisi lain tugasnya berantakan. Melayani jamaah. Jangan pernah mendahului melaksanakan yang lain apabila ada tugas untuk melayani jamaah. Itulah yang akan kami camkan di hati mereka nanti agar pelayanan kepada jamaah ini bisa maksimal. Apalagi jamaah kita di tahun ini masih sekitar 30% jamaah lansia. Itu nanti akan kami bimtek khusus mereka. Oke, terima kasih Pak Kabit atas informasinya. Sudah sangat jelas dan gamblang ini disampaikan kepada masyarakat. Sahabat religi, itu tadi bincang-bincang kita dengan komandannya penyelenggaraan haji dan umrah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Haji Iqbal Ismail. Semoga informasi dan pesan serta harapan yang disampaikan beliau itu bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya kepada para jamaah yang insya Allah akan berangkat tahun ini, begitupun dengan petugas yang akan mendampingi dan melayani jamaah. Kita semua berdoa dan berharap semoga pelaksanaan atau penyelenggaraan haji tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi ini jauh lebih baik lagi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan jemaah kita diberkahi kesehatan, diberkahi kekuatan untuk bisa melaksanakan seluruh prosesi ibadah hajinya dengan sempurna. Dan bisa kembali kumpul dengan keluarga, selamat pulang dan pergi ke tanah air. Serta yang paling utama adalah mereka kembali membawa predikat haji yang mabrur. Sekali lagi terima kasih Pak Kabit yang telah memberikan informasi dan kabar-kabar menarik terkait penyelenggaraan haji tahun ini. Sahabat religi, sekian podcast Daeng Hadi edisi kali ini mengintip persiapan Haji Sulsel dan Embarkasi Makassar tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi. Semoga bermanfaat. Saya Mawardi Siraj dari tim Humas Data dan Informasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.
Sampai ketemu di podcast Daeng Hadi edisi dan tema berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wide Dontien Rahayu. Terima kasih.